Jarang berkemih bisa disebabkan karena produksi urin atau kencing yang diproduksi oleh ginjal memang menurun. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai sebab. Yang pertama adalah sebab yang kita kenal dengan istilahnya faktor-faktor sebelum ginjal. Ini berhubungan dengan misalnya berapa banyak kita minum. Misalnya kita dalam keadaan berpuasa atau minum kita kurang, kita tentunya juga akan jarang berkemih karena produksi urin juga akan ikut menurun. Selain itu juga ada sebab-sebab lain seperti misalnya sedang dalam keadaan diare, muntah-muntah, itu juga cairan di dalam badan kita juga akan berkurang sehingga produksi urin juga akan menurun. Kemudian dari faktor ginjalnya sendiri ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan produksi urin menurun ya. Jadi kelainan-kelainan pada ginjal bisa disebabkan karena berbagai hal seperti penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal yang nantinya berujung pada urin juga menjadi sedikit. Selain itu ada satu faktor lagi, yaitu faktor setelah ginjal yang kita kenal. Misalnya contohnya batu pada ginjal, batu pada saluran, pada ureter. Itu semua menyumbat aliran kencing untuk bisa turun ke bawah, sehingga akhirnya pun kantong kencing pun jadi terisinya sedikit sehingga bisa menimbulkan gejala jarang berkemih. Kondisi tubuh seseorang yang jarang berkemih mungkin tergantung penyebabnya ya. Jadi di antara 3 faktor tadi sebenarnya apa-apa saja sih yang menyebabkan, apakah faktor sebelum ginjal seperti contohnya tadi kurang cairan, atau ginjalnya sendiri yang bermasalah, atau faktor setelah ginjal. Nah itu semua tentunya biasanya kalau seseorang berhadapan dengan 3 faktor ini memang bisa dibayangkan kalau kita sedang dehidrasi mungkin lebih lemah ya, kurang bisa beraktivitas, kemudian konsentrasi juga terganggu, sampai keadaan-keadaan yang mungkin lebih memerlukan pertolongan, sampai terjadinya gangguan pada tanda vital, misalnya tensinya turun, tensi darah turun, atau nadinya menjadi cepat, sampai kesadaran menurun. Jadi harus diperhatikan sebenarnya apa sih yang menyebabkan jarang berkemih ini. Yang kita takutkan adalah dari 3 faktor tersebut bisa mempengaruhi keadaan fisik seseorang sampai yang saya jelaskan tadi, bisa sampai yang mungkin yang paling parah sampai kehilangan kesadaran atau memerlukan perawatan di rumah sakit. Jarang berkemih ini juga selain disebabkan karena tadi 3 faktor yang sebelum ginjal, penyakit pada ginjalnya, kemudian juga setelah ginjal, kita juga harus berpikir mungkin jarang berkemihnya ini karena kencingnya sebenarnya sulit untuk keluar. Jadi sebenarnya kantong kencingnya itu penuh, tapi kemudian tidak bisa mengeluarkan isinya sehingga kesannya seperti jarang berkemih gitu ya. Itu juga kita harus berpikir seperti penyakit-penyakit kalau pada laki-laki ya tentunya ada pembesaran prostat misalnya, atau pada gangguan seperti diabetes atau penyakit stroke bisa mempengaruhi kontraksi dari kandung kemih, sehingga itu juga bisa menghambat keluarnya aliran kencing sehingga juga munculnya menjadi gejala seperti jarang berkemih. Jadi kesimpulannya jarang berkemih ini bisa 2 hal. Satu adalah produksi urin yang turun, yang kedua adalah susah untuk keluarnya kencing dari kandung kemih ya. Kalau susah keluar kencing dari kandung kemih, itu gejala-gejala lainnya biasanya kencingnya susah, terputus-putus, harus mengedan, setiap kali kencing rasanya tidak lampias, dan terasa bahwa kandung kemih itu penuh terus. Dan saat diperiksa biasanya saat kita raba, itu perut bagian bawahnya biasanya teraba rasa nyeri ya karena kandung kemihnya penuh. Sedangkan kalau yang produksi urinnya menurun, itu biasanya kandung kemihnya memang teraba kosong. Jadi memang tidak ada urin yang harus dikeluarkan dari kandung kemih. Jadi berarti biasanya kondisi fisik pasiennya seperti orang dehidrasi gitu, agak lemah, kemudian tanda vitalnya juga berubah. Tetapi saat kita raba perutnya, itu tidak teraba rasa nyeri, malah teraba bahwa kandung kemihnya kosong sebetulnya. Untuk orang yang jarang berkemih, biasanya sering akhirnya membawa pasien itu ke rumah sakit ya, akhirnya mencari pertolongan ya, karena satu misalnya kantong kencing itu tidak bisa mengeluarkan kencingnya ya, jadi tertahan kencingnya di dalam sehingga kemungkinan perlu dibawa ke rumah sakit untuk pemasangan kateter urin.
Yang kedua, yang tadi apabila produksinya juga jauh menurun, itu biasanya juga sering disertai oleh gejala-gejala lain seperti tadi keadaan umumnya lemah, kemudian lemas, kemudian tanda-tanda vitalnya juga memburuk ya, tensinya turun, frekuensi nadinya naik, bahkan sampai ada yang penurunan kesadaran. Itu biasanya juga akan dibawa ke rumah sakit untuk dilihat kira-kira penyebab tidak adanya urin ini kenapa. Apakah faktor dari faktor sebelum ginjal yang tadi bisa disebabkan karena dehidrasi oleh berbagai sebab, atau ada kerusakan di ginjal, atau ada faktor-faktor setelah ginjal ya, misalnya batu ginjal, batu ureter. Jadi kalau sudah merasa bahwa dalam sehari itu kencingnya kurang sekali, ada 2 faktor yang selalu harus diperhatikan, faktor turunnya kencing dan faktor tidak bisa keluar kencing dari kandung kemih. Nah, itu keduanya sebenarnya memerlukan segera pertolongan medis. Berkemih yang ideal itu tergantung dari kapasitas kantong kencing masing-masing orang ya. Kalau kita ambil rata-rata orang dewasa itu kapasitasnya sekitar 300 sampai 600 cc. Kalau kita terjemahkan dalam jam mungkin sekitar 3 sampai 4 jam sekali untuk kencing ya, asal hidrasi kita cukup, minum yang teratur, itu adalah masih normal. Mungkin kalau misalnya terlalu cepat seperti kencing 2 jam sekali atau 1 jam sekali, mungkin itu sudah tergolong terlalu cepat. Atau kalau sampai 6 jam, sampai 7 jam tidak kencing-kencing, itu sudah tergolong untuk terlalu lama. Ya, untuk kondisi Ramadan memang agak berbeda karena kita memang dari subuh sampai ke maghrib kita tidak ada asupan cairan, tapi tetap ginjal akan tetap memproduksi urin karena urin itu adalah fungsinya untuk membuang segala macam hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya sih walaupun tidak minum, kita tetap berkemih sekitar 4 sampai 5 jam sekali ya, tetap ya walaupun tidak minum. Mungkin saat berbuka, sahur begitu kita minum banyak, berbuka gitu terlihat akan lebih sering lagi frekuensinya. Tetapi tetap bukan berarti bahwa kita tidak minum dari pagi sampai maghrib itu kita tidak berkemih. Kalau misalnya kita sampai tidak berkemih, berarti sudah saatnya untuk mencari pertolongan. Demikian penjelasan saya tentang jarang berkemih. Saya Profesor Dr. Harina Elianti Raharjo, spesialis urologi. Sampai bertemu pada topik selanjutnya.